Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gue akan bahas tentang perkembangan Project BitGert. Berhubung adanya sebuah komentar, jadi gue akan update kembali tentang perkembangan Project BitGert. Setelah sekian lama, gue tidak membahas Bryce Token. Jadi pertanyaannya, apakah Bryce Coin masih dilayak untuk di-hold dalam jangka panjang atau tidak? Dan sebelumnya kita akan bahas apa itu BitGert Bryce. BitGert yang katanya merupakan blockchain layer 1 yang memiliki segudang project dengan kecepatan transaksi mencapai 100.000 TPS dan biaya gas hampir nol. Dan tepat hari ini, Project BitGert Bryce telah menginjak usia 4 tahun. Dan dalam video ini, gue akan bahas beberapa poin penting tentang Project BitGert Bryce, baik secara technical analysis, pertumbuhan ekosistem, burning token, dan juga utility. Jadi silahkan kalian tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelumnya kita akan update tentang kondisi market cryptocurrency, yang dimana secara keseluruhan, baik untuk Bitcoin dan juga altcoins, hampir rata-rata sedang terjadi kenaikan. Dengan total market cap secara global berada di angka 3,4 triliun US dollar, dengan kenaikan one day sekitar 0,66%. Dengan kenaikan hari ini telah dipimpin oleh beberapa altcoins, salah satunya ada Cronos yang merupakan native token dari bursa crypto.com, dengan kenaikan sekitar 13,16%. Kemudian ada Floki yang merupakan perwakilan dari meme coin dengan kenaikan sekitar 6,84%. Kemudian ada Zcash, Apolta, Uniswap, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan bahas Bryce Token. Di tengah kenaikan kondisi market cryptocurrency, hampir secara keseluruhan rata-rata altcoins sedang terjadi kenaikan. Namun Bryce Token masih mengalami penurunan sekitar 1,21%. Dan bahkan kondisi saat ini sangat memprihatinkan. Sepanjang perjalanan Bryce Coin selama 4 tahun, bukannya mengalami kenaikan harga, malah mengalami penurunan harga. Jadi untuk saat ini, Bryce Token sedang diperdagangkan di kisaran harga 0,70 di belakang koma 3858 US dollar. Artinya, Bryce Coin bukannya mengalami kenaikan dan kill 10, malah mengalami penurunan dan add 10. Kemudian kita akan bahas secara singkat tentang technical analysis. Jadi menurut perspektif gue pribadi, perkembangan dari Bryce Coin tidak memiliki tanda-tanda ataupun momentum untuk pembalikan arah dan mengalami uptrend. Dan ini menggunakan daily time frame. Kemudian kita akan coba untuk menggunakan weekly time frame. Nah, jadi dengan kita menggunakan weekly time frame, pergerakan harga Bryce Token sangat-sangat kontras. Dari all time high sebelumnya sampai dengan pergerakan harga saat ini, Bryce Token mengalami perjalanan dan juga membuat pola lower high, lower low. Dengan suatu token ataupun altcoins memiliki pola lower high, lower low, suatu token tersebut berada di dalam zona bearish trend. Dan ini sedang terjadi dari salah satu project yang sedang kita bahas, yaitu Bryce Token. Dan bahkan dalam 1 jam terakhir, Bryce Token mengalami penurunan sekitar 0,17%. Kemudian dalam 24 jam terakhir, Bryce Token mengalami penurunan hampir 2%. Dan selama 1 minggu terakhir, Bryce Token mengalami penurunan di atas 3%. Bahkan dalam 1 tahun terakhir, Bryce Token mengalami penurunan lebih dari 60%. Kemudian kita akan ukur dari all time high sebelumnya sampai dengan harga saat ini, kira-kira Bryce Token sudah mengalami penurunan berapa persen. Nah, jadi bisa kalian lihat dari harga paling tinggi Bryce Token sampai dengan harga saat ini, Bryce Token sudah mengalami penurunan lebih dari 98%. Artinya, untuk Bryce Token bisa back to all time high harus mengalami kenaikan lebih dari 20 kali lipat. Karena total market cap all time high sebelumnya berada di angka 800 hingga 900 jutaan US dollar. Sementara untuk saat ini, market cap Bryce Token hanya di angka 15,19 jutaan US dollar. Dan itu merupakan sesuatu hal yang sangat mustahil untuk dicapai oleh Bryce Token. Bisa back to all time high dengan memiliki nilai market cap sekitar 800 hingga 900 jutaan US dollar. Mengingat Project BitGert Bryce sudah memiliki krisis kepercayaan di kalangan komunitas cryptocurrency. Jadi dengan suatu pertanyaan, apakah Bryce Token masih rekomen untuk di-hold jangka panjang ataupun tidak? Jadi jawaban gua pribadi, dan ini berdasarkan fakta serta fundamental Bryce Token, menurut gua sendiri, Bryce Token sangat tidak layak untuk kalian hold jangka panjang. Tapi sebelumnya disclaimer on Dandior itu hanya berdasarkan perspektif dan juga analisa gua pribadi terhadap Project BitGert Bryce.
Meskipun sebelumnya gue memiliki pandangan cukup bullish terhadap Project Bitgert, namun seiring berjalannya waktu dengan ketidaktransparansian dari seorang developers dan juga tim-tim di balik layar Project Bitgert, gue sudah tidak lagi menaruh harapan ke dalam Project Bitgert Bryce. Berikutnya kita akan bahas tentang mekanisme pembakaran Bryce Token. Jadi kalian bisa men-tracking dalam mekanisme pembakaran Bryce Token melalui website www.cryptoi.io. Dan nanti untuk linknya akan gue sertakan di deskripsi. Dengan total maksimum supply sekitar 1 kuadriliun. Kemudian token Bryce yang beredar hanya 384,2 triliun token. Kemudian dalam 1 tahun terakhir hanya 4,2 miliar token yang dibakar. Dan dalam 6 bulan terakhir ada sekitar 93 jutaan token Bryce yang dibakar. Dengan total keseluruhan token Bryce yang dibakar mencapai 615,7 triliun token Bitgert. Atau setara dengan 61,572%. Meskipun dalam 6 bulan terakhir tercatat ada sekitar 93,2 jutaan token Bitgert yang dijadikan mekanisme pembakaran, tetapi kita scroll down, di dalam Bryce Token Burn Chart tidak terlihat sebuah charting dalam mekanisme pembakaran Bryce Token. Baik charting dalam 24 jam terakhir, ataupun 30 hari terakhir, dan bahkan 3 bulan terakhir, tidak ada suatu pertanda bahwa Bryce Token sudah dilakukan pembakaran. Artinya, mekanisme pembakaran yang lama digembar-gemborkan buyback and burn sudah tidak lagi dijalankan. Kemudian yang terakhir, kita akan bahas tentang utility ataupun kegunaan dari Bryce Token. Jadi sebetulnya, Bryce Token juga sudah dijadikan sebagai alat pembayaran melalui platform Trapala.com. Jadi Trapala merupakan sebuah platform gateway ataupun pemesanan perjalanan berbasis blockchain yang memungkinkan seorang user untuk memesan akomodasi, penerbangan, dan juga berbagai activity dengan penerimaan pembayaran menggunakan mata uang cryptocurrency. Dan salah satunya adalah Bryce Token yang sudah dijadikan alat pembayaran di dalam platform Trapala.com. Jadi seandainya kalian ingin memesan akomodasi, tiket pesawat, dan juga berbagai activity menggunakan platform Trapala.com dan ingin membayar menggunakan mata uang kripto, katakanlah Bryce Token, silahkan kalian masuk ke dalam website www.trapala.com. Kemudian silahkan kalian pilih jenis aset yang ingin Anda jadikan alat pembayaran. Oke, silahkan kalian klik USD. Berikutnya silahkan kalian cari mata uang kripto yang ingin kalian gunakan untuk dijadikan alat pembayaran di dalam platform Trapala.com. Kalian bisa membayar menggunakan token AVA yang merupakan native token dari platform Trapala.com. Kemudian menggunakan Bitcoin, Ethereum, stablecoin USDT, BNB, XRP, Solana, dan juga Bryce Token. Namun hal ini tak mampu mendorong dan juga mendongkrak dalam pergerakan harga Bryce Token. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gua sampaikan dalam beberapa poin penting dari perkembangan Project Bitgert. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. See you next time video. I'm Vicky, back to you.